Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas perbedaan metode penentuan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya sering terjadi perbedaan dalam penetapan awal puasa dan Idul Fitri. Hal ini disebabkan oleh metode yang berbeda, yaitu hisab dan ruqyat. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Mari kita bahas bersama dengan bijak dan penuh pemahaman. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Di Indonesia, satu golongan umat Islam versi pertama menentukan masuknya tanggal 1 Ramadan, mulainya puasa atau tanggal 1 Syawal, mulainya hari raya dengan cara harus melihat dengan mata menggunakan teropong pada sore hari di penghujung bulan Sya'ban untuk mengetahui apakah hilal atau anak bulan telah muncul di atas ufuk sebagai tanda mulainya 1 Ramadan. Begitu juga pada penghujung bulan Ramadan, sore harinya digunakan untuk melihat munculnya hilal di atas ufuk guna mengetahui masuknya 1 Syawal untuk berhari raya. Hal ini dahulu, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan setelah seorang Arab suku Badui melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah melihat hilal atau anak bulan. Maka, segera Nabi menyuruh para sahabat supaya melapor kepada penduduk untuk besok mulai berpuasa 1 Ramadan atau besoknya mulai hari raya 1 Syawal. Rujukannya, hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apabila kamu melihat bulan, ruqyah hilal, maka berpuasalah atau berhari rayalah. Sebagai catatan, pada zaman Nabi, kemampuan melihat hilal adalah setelah hilal berada 6 derajat di atas ufuk. Maka, di Indonesia, versi pertama ini dilakukan dengan meruqyah, melihat, menggunakan tambahan teropong. Dengan menambah teropong ini, kemampuan untuk melihat hilal bisa dilakukan setelah 3 derajat di atas ufuk. Jadi, kemampuan meruqyah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kemampuan sebagian umat Islam di Indonesia sekarang. Versi pertama ini dipertahankan oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Untuk ini, jelas metode atau cara melihat hilal sekarang telah terjebak dalam bid'ah karena telah mengubah cara atau metode yang dilakukan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila meruqyah hilal ini dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yang wajib atau harus diikuti, dengan catatan, bila metode atau versi ini dipertahankan sebagai bentuk ibadah, maka harus menaati cara ruqyah yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena telah mengubah kemampuan melihat hilal di atas ufuk dari 6 derajat menjadi 3 derajat. Komentar. Berbeda dengan azan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak menggunakan corong pengeras suara. Namun, sekarang menggunakan corong pengeras suara, tetapi hal ini tidak mengubah materi atau matan azan sebagai penentu tanda masuknya waktu sholat fardu. Waktunya tetap sama, subuh pukul 5 pagi, zuhur pukul 12 siang, dan seterusnya. Tetap tidak berubah, baik azan dikumandangkan tanpa corong pengeras suara maupun dengan pengeras suara. Seandainya penggunaan corong pengeras suara dalam azan mengubah waktu sholat, tentu hal ini benar-benar akan terjebak dalam bid'ah, karena telah mengubah materi atau matan kegunaan penentu waktu sholat. Atau, misalnya, mengubah ungkapan kata-kata azan dengan menambahkan pada waktu zuhur kata-kata seperti lebih baik sholat daripada tidur. Kemudian, kita bahas atau jelaskan versi kedua, di mana sebagian umat Islam di Indonesia menentukan masuknya 1 Ramadan atau 1 Syawal dengan menggunakan hisab. Tentu Anda bertanya, mengapa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak menggunakan hisab? Jawabannya, karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemampuan melakukan hisab dan ilmu mereka belum sempurna. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah menggunakan hisab ini tidak terjebak dalam bid'ah? Jawabannya, tidak. Karena ruqyah yang dilakukan pada zaman Nabi tidak berbentuk ibadah yang harus dikerjakan. Sebab, tidak ada kaifiyat atau tata caranya, misalnya harus berwudu terlebih dahulu, membaca bacaan-bacaan tertentu, dan sebagainya. Hanya seorang badui datang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah melihat bulan, anak bulan. Maka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat menyampaikan kepada penduduk bahwa besoknya adalah 1 Ramadan atau 1 Syawal. Komentar, sebagai rujukan yang membolehkan mengetahui mulainya 1 Ramadan
atau satu Syawal, yaitu pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Faman syahida minkumushi syahra, falyashumhu," yang artinya, apabila di antara kamu telah mengetahui masuknya Ramadan, maka berpuasalah. Kedua, Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa dengan menggunakan hisab untuk mengetahui peredaran bulan dan matahari. Ketiga, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengetahui masuknya waktu salat subuh, dilakukan dengan melihat fajar di waktu subuh, atau zuhur dengan melihat bayang-bayang badan, begitu juga dengan asar. Namun, sekarang cukup menggunakan jam pengatur waktu, yang merupakan hasil dari hisab. Komentar. Kemudian, ruqyah versi pertama, untuk mengetahui mulainya satu Ramadan atau satu Syawal, dipaksakan. Maka, ada hal yang perlu dipertanyakan mengenai kejujuran pihak yang menggunakan versi pertama ini, yaitu harus melihat hilal di penghujung bulan Syaban pada sore hari untuk menentukan awal satu Ramadan, atau di penghujung bulan Ramadan pada sore hari untuk menentukan awal satu Syawal. Maka, kejujuran seseorang yang menggunakan versi pertama ini patut dipertanyakan. Terutama jika terjadi seperti yang terjadi pada zaman Nabi, sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang menyatakan, apabila kamu tidak dapat melihat anak bulan di penghujung bulan Ramadan, maka teruskanlah berpuasa. Komentar misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan puasanya dan tidak berhari raya pada satu Syawal karena terhalang awan saat melihat hilal anak bulan. Dalam kondisi tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui atau belum yakin bahwa hilal telah muncul di atas ufuk. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum berpuasa pada satu Ramadan atau belum berhari raya pada satu Syawal, beliau tidak terjebak dalam dosa. Namun, keadaan ini berbeda dengan kondisi kita sekarang. Jika kita menggunakan versi pertama untuk mengetahui munculnya hilal di atas ufuk, tetapi tidak dapat melihatnya karena terhalang awan, kita tetap dapat mengetahui keberadaan hilal melalui laporan BMKG. Saat ini meskipun orang-orang tidak dapat melihat hilal karena terhalang awan, mereka sudah mengetahui bahwa hilal sebenarnya telah muncul di atas ufuk, baik itu 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, atau 4 derajat, berdasarkan perhitungan ilmiah yang dilaporkan oleh BMKG. Jadi, jika kita tidak berpuasa atau tidak berhari raya, maka terjebak berdosa. Karena sesungguhnya sudah tahu bahwa hilal telah muncul di atas ufuk. Namun, hanya karena tidak melihatnya, kita tidak berpuasa atau tidak berhari raya. Hal ini seperti yang diutarakan dalam pepatah, sudah gaharu, cendana pula, yang artinya sudah tahu, tetapi masih bertanya. Atau ada pepatah lain yang mengatakan, kura-kura dalam perahu, yang artinya pura-pura tidak tahu. Komentar. Yang paling lucu lagi, BMKG sudah melaporkan, misalnya, hilal sudah 2 derajat, atau 1 derajat di bawah ufuk, atau 1 derajat, atau 2 derajat di atas ufuk. Namun, versi pertama masih melakukan usaha pemantauan hilal di penghujung bulan Syakban atau di penghujung bulan Ramadan. Pemantauan ini dilakukan pada 92 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, mereka disuruh datang berkumpul di Jakarta untuk melakukan sidang isbat. Apakah ini bukan merupakan suatu pemborosan? Berapa harga tiket, uang taksi, uang makan, uang kantong, dan sebagainya? Padahal, sudah diketahui bahwa hilal masih 2 atau 1 derajat di bawah ufuk, atau 1 atau 2 derajat di atas ufuk, yang sama sekali tidak mungkin dapat dilihat. Kesimpulan. Tentu, atas pertimbangan di atas, untuk mengetahui hilal telah muncul di atas ufuk, cukup melalui versi kedua, yaitu dengan cara hisab, yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rujukan Quran Surah Al-Baqarah, ayat 185, Quran Surah Al-Isra, ayat 12, serta adanya laporan BMKG, sebagai alat untuk mengetahui peredaran benda-benda angkasa. Kesimpulan. Penggunaan perintah salat yang dahulu dilakukan Nabi dengan melihat fajar untuk salat subuh, atau dengan melihat bayang-bayang untuk mengetahui waktu salat zuhur atau asar, kini telah digantikan dengan penggunaan jam untuk mengetahui masuknya waktu salat. Semua ini juga merupakan hasil hisab dari BMKG. Melihat atau meruqyat bulan pada sore hari di penghujung Syaban untuk menentukan satu Ramadan, atau di penghujung Ramadan untuk menentukan satu Syawal, bukanlah bentuk ibadah yang harus atau wajib dijalankan. Sebab,
Tidak ada kaifiat atau tata cara khusus untuk melihat hilal. Hanya seorang badui yang datang melapor kepada Nabi dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat bulan hilal." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk mengumumkan bahwa besok harus berpuasa. Seandainya melihat hilal harus dijadikan bentuk ibadah sebagai penentu awal puasa atau satu Syawal, maka konsekuensinya, setiap orang yang hendak berpuasa atau berhari raya harus melihat hilal atau anak bulan terlebih dahulu sebelum diperbolehkan berpuasa atau berhari raya. Berarti, ruqyah atau melihat anak bulan hanyalah sebagai cara, metode, atau teknik untuk mengetahui telah munculnya hilal di atas ufuk, bukan sebagai bentuk ibadah yang memiliki kaifiat atau tata cara tertentu. Sebagai penutup, marilah kita selalu menjaga persatuan dalam keberagaman, termasuk dalam perbedaan metode penentuan awal Ramadan dan Syawal. Yang terpenting, kita tetap menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami agama dengan lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.